Sudah recording, oke. Saya mau mulai share screen. Nah, kalau kemarin kita bicara yaitu EOG biasa, gitu kan kita udah bicara tuh EOG biasa, gitu kan. Ya, bagaimana menentukan tingkat pemesanan yang optimal dengan mempertimbangkan biaya pesan dan biaya simpan. Ya, sebetulnya komponen biaya itu banyak. Cuma untuk hitungan EOG ya kemarin itu yang dipakai ya itulah. Cuma 2 itu saja yang dianggap relevan. Dan pastikan bahwa sifatnya linier. Beli 1 100, beli 2 200, beli 3 300. Kalau tidak linier EOG nggak jalan. Ya, oke. Terus kemarin saudara juga sudah mencoba membandingkan kalau pesannya sekali, terus biayanya berapa. Kalau pesannya 2 kali, itu biayanya berapa, dan seterusnya. Kemarin sudah itu. Nah, topik hari ini adalah reorder points, saudara. Reorder points. Reorder points pada dasarnya adalah titik pada tingkat berapa, ya, pada tingkat berapa perusahaan itu mesti melakukan pemesanan ulang. Seberapa perusahaan itu mesti melakukan pemesanan ulang. Jadi perusahaan itu pasti punya akses ke gudang, Pak. Ya, pasti punya akses ke gudang, misalnya untuk barang yang dijual ini stoknya tinggal sekian, itu sudah saatnya pesan atau belum. Nah, yang namanya reorder points itu adalah ya pada tingkat tertentu, ya toh, tingkat tertentu perusahaan harus pesan lagi, gitu kan? Nah, oke ya saudara. Nah, supaya saudara bisa ngitung yang namanya reorder points, maka saudara mesti bisa menentukan dulu satu namanya lead time. Lead time itu waktu tunggu. Waktu tunggu itu apa? Kalau saya pesan hari ini, berapa hari lagi barang itu akan datang? Ya, kalau saya misalnya pesan hari ini, 5 hari kemudian baru barangnya datang, maka lead time-nya 5 hari. Waktu tunggunya 5 hari. Apa satuannya selalu hari? Enggak, ya bisa minggu, bisa bulan, ya, bisa tergantung sifat barangnya. Ya, jadi pada titik mana harus pesan, mesti ngerti itu dulu. Yang namanya lead time itu, waktu tunggu. Saat saya pesan sampai pesananku datang, itu berapa lama aku mesti menunggu. Yang kedua, permintaan harian, kebutuhan harian lah, kebutuhan harian, demand per day. Jadi kalau sehari itu butuhnya berapa untuk barang tertentu? Kalau untuk barang tertentu sehari butuhnya 25, kemudian lead time-nya 10 hari, berarti saat barang di gudang itu terus turun nyenggol angka 250. Kenapa 250? 25 unit kali 10 hari. Nyenggol angka 250 saatnya pesan. Ya, nyenggol 250 saatnya pesan. Ya itulah yang namanya reorder points. Reorder points. Ya, reorder points. Nah, permintaan harian kita ngitungnya gimana? Ya tinggal tahu saudara, setahun kan demand-nya berapa. Terus kemudian setahun ada berapa hari gitu. Tinggal dibagi saja. Itu permintaan harian. Ada contoh untuk hari ini ya saudara, tapi sebelumnya saudara diminta untuk memahami ini dulu. Ki itu saat barangnya datang, terpakai terus seiring waktu, terpakai terus. Nah, pada titik ini perusahaan harus pesan lagi. Supaya apa? Supaya pada titik ini nanti barangnya udah datang lagi penuh. Kenapa titik ini? Karena ini lead time-nya sejumlah tertentu. Syarat ke atas, syarat ke kanan.
Di sini satuannya hari, di sini satuannya unit. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, ini contoh, saudara, contoh. Permintaan iPod setahun 8.000 unit. Nah, dalam setahun itu ada 250 hari kerja. Nah, lead time-nya berapa lama? Lead time-nya ya bisalah 3 hari, bisa juga 4 hari. Ya, jadi kalau ada D besar itu permintaan tahunan, nah kalian mesti menghitung D kecil, itu permintaan harian. Ngitungnya gimana tuh permintaan harian? Permintaan tahunan dibagi jumlah hari kerja dalam setahun. 8.000 bagi 250, ketemulah 32. Nah, reorder point-nya berapa? Titik pemesan kembalinya berapa? Ya ini, kebutuhan sehari. Ya kalau lead time-nya 3 hari, ya tinggal kalikan 3, ketemu 96. Kalau lead time-nya 4 hari, 32 tinggal dikalikan 4, ketemu 128. Nah, itulah yang namanya titik reorder point, titik pemesanan kembali. Ini sangat aplikatif, saudara, sangat aplikatif. Di bisnis dalam keseharian itu banyak yang menggunakan ini. Misalnya toko merah punya ballpoint merek Pilot. Permintaan harian untuk ballpoint merek Pilot misalnya 100. Kalau dia pesan ballpoint merek Pilot itu, 3 hari sudah datang. Berarti di toko merah tinggal mencermati saja. Kalau di layar komputer itu kelihatan ballpoint Pilot tinggal 300, saatnya dia pesan. Kenapa? Tinggal 300, karena nunggunya 3 hari. Sehari butuhnya 100. Nah, itulah yang namanya reorder point. Ya, reorder point. Nah, saudara, itu kalau pasti ya, saudara, itu kalau pasti. Tapi kadangkala kondisi itu tidak pasti. Yang nggak pasti apa? Lead time. Kalau bisa dipastikan 3 hari ya enak. Tapi kalau kadang 3, kadang 4, kadang 5, kan susah. Ya toh, sama saja permintaan selama lead time. Ya toh, selama lead time misalnya kadang 30, kadang 35, kadang 28, lah kan susah. Nah, dalam kondisi itulah, saudara, dalam kondisi itulah ada model baru namanya model probabilistik dan safety stock. Ya, model probabilistik ini ya toh, digunakan saat permintaannya itu tidak pasti. Permintaan hariannya itu tidak pasti. Ya. Kalau semua udah pasti sehari 10, pasti 10 enak. Cuman masalahnya kadang-kadang tidak pasti. Ya. Karena kondisinya itu kadang permintaannya tidak pasti, kadang 5, kadang 10, maka perusahaan kadang menggunakan yang namanya safety stock, persediaan cadangan, supaya dia tidak kehabisan persediaan. Nah, persediaan cadangan, ya pahami baik-baik. Jadi kalau kebutuhanku selama lead time itu misalnya 50, aku bisa tetapkan persediaan cadangan bisa 10, bisa 15, bisa 20, ya kan? Sehingga yang terjadi adalah saat tinggal 80, aku udah pesan lagi, misalnya begitu, kalau 30. Nah, itulah yang akan kita bahas pada bagian yang pertama ini. Ada satu konsep yang saudara mesti pahami, yaitu ada istilah annual stock out cost. Biaya kehabisan persediaan tahunan. Pak, kenapa habis persediaan kok jadi biaya?
Alasannya sederhana. Saudara mestinya bisa jualan baju harga 200 kalau laba 40.000. Tapi karena orang nyari itu, bajunya nggak ada, habis, dia pergi, kan saudara nggak jadi untung 40.000. Itu loh yang maksudnya stock out cost per unit. Nah, kalau tahunannya gimana? Jumlah unit yang kurang, dikalikan kemungkinan, probabilitas itu kurangnya berapa persen, itu prediksinya, dikalikan stock out cost, dikalikan jumlah order per tahun. Nah, nanti di contoh setelah ini semuanya akan lebih jelas. Ini contohnya, saudara. Satu perusahaan punya reorder point 50 unit. Setahun dia pesan 6 kali. Itu, stock out cost-nya $40 per unit. Biaya simpannya $5 per unit. Nah, selama lead time, walaupun reorder point sekarang itu ditentukan di 50 unit, kenapa tentukan 50? Karena probabilitasnya paling besar, 30%. Tapi kadang juga pernah terjadi 40. Probabilitas 20%. Kadang terjadi 30, probabilitasnya 20%. Kadang terjadi 60, probabilitas 20%. Kadang terjadi 70, probabilitasnya 10%. Ya. Jadi kebijakan sekarang sih 50, tapi kadang kan plus minus. Bisa 30, 40, 50, sampai 70 sekalipun. Nah, kalau kondisinya begini, reorder point-nya jelas, order per tahunnya jelas, biaya stock out-nya ada, biaya simpannya ada, cuman kita harus menentukan berapa safety stock yang optimal. Nah, kita bisa hitung. Ya, kita bisa hitung. Oke, cara ngitung gimana? Nah, lihat di sini. Ya, cara yang hitung begini. Reorder point berapa? 50. Ya. Tapi perusahaan bisa memesan ya persis di reorder point, bisa memesan 60, bisa memesan 70. Saya masuk dari angka yang tertinggi dulu, 70. Ya. Jadi kalau reorder point biasanya 50, kemudian saya tentukan saya pesan saat gudangku tinggal 70, berarti saya punya safety stock pada dasarnya selisih antara 70 dan 50 ini. Selisihnya alias safety stock-nya adalah 20. Karena saya punya safety stock 20, saya punya kelebihan barang yang harus disimpan sebanyak 20 unit. Maka saya akan nanggung biaya atau biaya apa? Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan berapa? Ya, safety stock-nya dikalikan biaya simpannya yang 5 itu. Ketemunya 100. Itu tambahan biaya simpan. Stock out ada enggak? Ya enggak ada. Wong saya itu sudah punya 70. Setinggi-tingginya permintaan 70. Kalau saya punya 70 dan permintaannya benar-benar 70, ya sudah tidak ada dan tidak bakal ada yang namanya stock out cost. Ya, enggak bakal ada yang namanya stock out cost. Lalu di sini ketemunya berapa? Ini ditambah itu ketemunya total cost. Ketemunya total cost. Oke, saya teruskan. Saya teruskan. 70 sudah. Terus turun ke bawahnya 60. Saya enggak pesan pada tingkat 70 sekarang, saya pesannya pada tingkat 60.
Saya pesannya pada tingkat 60. Nah, kalau saya punya yang 60, ya toh, berarti safety stock kan 10. Saya kena tambahan biaya simpan, ya kena. Wong tadinya 50 kok. Malah ngasih safety stock 10. Ya berarti tambahan biaya simpannya adalah 10 kali 5 tadi, ketemu 50. Ya, lihat PowerPoint-nya baik-baik. Stock out, ada enggak? Ada. Ini angka 10 itu asalnya dari mana? Aku cuman punya 60. Permintaan tertinggi yang pernah terjadi 70. Karena aku punyanya cuma 60, permintaan suatu saat bisa 70, aku bakal kurang berapa? 10. Ya, 10, oke. Terus berikutnya adalah kemungkinan 70 sebagai permintaan tinggi, itu probabilitasnya berapa persen? 10%. Maka ini kalikan 0,1. Karena ini statusnya adalah stock out, kekurangan, saudara punya informasi ini stock out, cost 40. Ya. Dikalikan setahun bakal pesan berapa kali? 6, ketemunya sekian. Oke. Terus total cost-nya berapa? Ya tambahan biaya simpan ditambah tambahan biaya stock out. Ketemunya 50 tambah 24 ketemu 29. Yang ketiga, saya nggak mau pakai safety stock sama sekali. Safety stock 10 enggak, safety stock 20 pun tidak. Ya, oke. So, gimana? Ya kalau saya nggak mau safety stock, kalau safety stock 0, tambahan biaya pesannya ya enggak ada. Tambahan biaya pesannya enggak ada. Oke. Nah, tambahan biaya stock out ada? Ada. You bisa punya 50. Tapi permintaan bisa 60, bisa 70. Kalau you cuma punya 50, satu saat permintaannya terjadi 60, you kurang berapa? 10. Permintaan 60, prosentasenya berapa? 20%. Stock out cost-nya $40. Ya, setahun pesen berapa kali? 6. Angka ini asalnya dari situ. Punyanya 50, kenyataan 60. Bakal kurang berapa? Dihitung gitu. Nah, apakah itu satu-satunya opsi? Tidak. Masih ada opsi lain. Reorder pointmu kau tetapkan 50. Tapi ternyata permintaannya 70. Kurang berapa? Ya kurang 20. Maka di sini 20. Berapa persen itu permintaan 70 unit? 10%. Stock out cost ada. Setahun pesan berapa kali? Ada. Tinggal dihitung. Nah, dari sini saudara ngerti, kalau safety stockmu 20, total costmu 100. Kalau 10, total cost-nya 290. Kalau 0, nggak mau safety stock, nggak mau nyimpen, malah kekurangan persediaannya biayanya jadi tinggi. Nah, sekarang saudara harus memahami baik-baik dan saudara dituntut untuk paham bahwa ini safety stock yang baik adalah safety stock sebesar 20 unit. Kenapa? Karena total biayanya paling kecil. Itu saudara.
bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama. Bentar, balas Pak Ketua dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya. Kalau tadi, kita bisa ngitung kayak tadi, kita punya asumsi bahwa stock out cost, biaya yang muncul karena persediaan kita kurang, kita bisa ngitung. Nah, masalahnya adalah kita itu kadang nggak bisa ngitung. Kadang-kala kita nggak bisa ngitung. Nah, kalau kita nggak bisa ngitung stock out cost-nya berapa, gimana yang kita lakukan? Ya hitung pakai pendekatan ini. Reorder point berapa? Demand selama lead time ditambah nilai Z dikalikan standar deviasi demand selama lead time. Ini mulai agak rumit, saudara. Nanti kalau saudara nggak paham, silakan video ini diputar 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali sampai benar-benar paham. Masih belum paham, japri. Oke, contohnya begini. Nah, ini ilustrasinya. Ini adalah reorder point-nya. Ya, rata-rata permintaannya 350. Ya, nanti kita akan lihat di soal setelah ini. Kita mesti menentukan berapa ini. Ini rata-rata permintaannya. Kita menentukan reorder point-nya berapa. Supaya 95% yakin semuanya baik-baik saja. Nah, supaya kalian bisa lebih jelas, ini ada contoh semacam ini. Rumah sakit tertentu itu butuh alat cuci darah 350 set rata-ratanya. Ya, average demand during lead time. Ini bukan permintaan tahunan loh ini. Ini permintaan selama lead time. Maka kodenya bukan D besar tapi mu. Bukan D kecil tapi mu. Kalau D besar itu permintaan tahunan, D kecil itu permintaan harian, mu itu permintaan selama lead time. Kemudian standar deviasinya demand selama lead time 10. Sebetulnya angka itu asalnya dari mana sih kalau enggak dari soal? Ya, angkanya dari mana kalau enggak dari soal? Saya akan share Excel saja, saudara. Saya akan share Excel. Ya, nunjukkan. Itu angka asalnya dari mana? Ya. Ini saya rasa Excelku udah kelihatan. Ini saya sebut rata-rata. Ini standar deviasi. Sama dengan average. Dari mana? Misalnya dari sini sampai sinilah. Jangan banyak-banyak. Nanti mabuk saya isinya. Nah, sampai sini aja. Nah, udah. Kemudian ini 83 sampai B3 sampai B12 sama dengan standar deviasi B3 sampai B12. Nah, misalnya saudara itu punya permintaan ya, permintaan itu kadang 350, kadang kadang 350, kadang salah ketik. Kadang 350, kadang 360, kadang 370, kadang 330, kadang 330, kadang ini 340 lah, 340, kadang 345,
Kadang 370. Kebanyakan. Kadang 350. Nulis 3 kok pencet 2. Kadang 340. Kadang 330. Kadang 390 gitu. Nah, sebentar, ganti tak percantik angkanya supaya saudara bisa memahami dengan lebih mudah. Nah, dapatlah ini. Rata-ratanya belum ini ya. Rata-ratanya belum 350. Sebentar. Aku bikin rata-ratanya 350 dulu lah. Nah, ini anggap aja begini. Nah, ini ada data berkali-kali itu sudah ada. Ternyata pernah terjadi pada periode tertentu, 1, 2, dan seterusnya. Permintaannya rata-rata begini. Ini bagaimana diaplikasikan dalam dunia nyata bisnis. Permintaan selama lead time pada periode 1, 2, sampai 10 kira-kira begini. Ketemulah rata-rata 350, standar deviasinya anggap aja 10. Persis kayak soal yang kalian punya tadi. Nah, persis kayak soal yang kalian punya. Teruskan. Ya. Rata-rata permintaan selama lead time 350, standar deviasinya 10. Perusahaan pakai nilai Z 5% stock out policy. Artinya apa? Dia mentolerir 5% kemungkinan kurang persediaan. Tapi dia menjamin 95% persediaannya aman. Nah, saudara mesti nyari nilai Z untuk 95% itu. Caranya gimana nyari nilai Z? Ya, stock out policy 5%, berarti service levelnya adalah 95% atau 0,95. Saya sudah berbagi ke saudara namanya tabel Z. Saya sudah berbagi ke saudara namanya tabel Z. Carilah di sini 0,95. Bukan di pinggir loh ya, yang di tengah 0,95. Lah ini ketemu 0,9515. Ya, 9515. Ke kiri lihat 1,6, ke atas lihat 0,05. Berarti nilai Z-nya adalah 1,65. 1,6 dilanjutkan dengan angka 5. Nah, saya balik ke PowerPoint. Caranya ngitung begitu, saudara. 1,65. Safety stock-nya gimana nentukannya? Sederhana. Z 1,65 kalikan standar deviasi demand selama lead time. Ya, Z-nya 165, standar deviasi demand adalah 10, 16,5. Reorder point-nya gimana? Rata-rata permintaan ditambah safety stock. Rata-rata permintaan ditambah safety stock. Ketemulah 365. Selesai. Varian yang pertama. Ya, sederhana kalau ini saudara, mudah banget. Ya, kalian bisa menyelesaikan dengan sederhana ini. Oke, nah saya teruskan lagi. Ya, saya teruskan lagi.
Oke. Nah, saat data selama permintaan, saat data permintaan selama lead time itu enggak ada. Ada banyak model yang penting. Saudara lihat contoh yang tadi, data demand selama lead time ada angkanya atau ada namanya average demand ini 350. Nah, kalau data permintaan selama lead time itu enggak ada, lantas pakai cara apa lagi ngitungnya? Yang pertama mesti lihat kalau demand-nya itu variabel, naik turun, sama lead time-nya konstan. Apa yang harus ada? Bagaimana ngitungnya? Yang kedua, saat lead time-nya itu variabel, naik turun, demand-nya tetap, bagaimana ngitungnya? Yang ketiga, saat keduanya, demand dan lead time itu sama-sama variabel. Remuk ngitungnya. Saya mulai dari yang pertama. Nanti kalau soal ini, kalian lihat contohnya, itu lebih mudah. Kita lihat angkanya lebih mudah. Ya, ini demand-nya variabel, lead time-nya konstan. ROP, rata-rata permintaan harian, dikalikan lead time dalam hari, dikalikan Z, kalikan DLT. DLT itu adalah standar deviasi demand dikalikan dengan akar lead time. Nah, susah itu untuk memahami omonganku ini. Tapi paling mudah kalau saudara bisa lihat ke contoh yang ada di sini. Rata-rata permintaan harian 15. Lead time-nya 2. Standar deviasi permintaan harian 5. Service levelnya 90%. Service levelnya 90%. Nah, kalau saudara nyari di Z 90%, 0,9000 akan ketemu 1,28. Reorder point-nya gimana? Reorder point-nya? Reorder point-nya adalah 15 permintaan harian kalikan lead time ditambah Z 1,28 ini dikalikan dengan itu Z dikalikan dengan apa? Standar deviasi DLT. Dikalikan dengan 5 itu apa? Standar deviasi demand. Dikalikan lagi dengan akar lead time. Nah, 30 tambah 1,28 itu dari tabel Z, kalikan 5. Kenapa 5? Karena standar deviasi permintaannya. Kenapa kalikan akar 2? Karena itu standar deviasi lead time-nya. Sorry, bukan standar deviasi, tapi lead time-nya. 2-nya di akar ya. Ketemulah 39. Kalau ketemunya 39, maka safety stock-nya berapa? Nah, saudara bisa lihat jawaban yang tadi. Nah, tentunya saudara udah hitung sendiri yang tadi. Nah, safety stock-nya berapa? 39 dikurangi 15. Benar, Pak? Sorry. Bentar, tadi 30 ya. 30. Oh, ini. Safety stock-nya ini. Nah, 2 kali 15. Itu apa? Sorry. Safety stock-nya
ini 9,02. Kenapa? Karena ini yang sudah ada, ini reorder, ini safety stock-nya. Reorder baru, poin yang baru adalah 39,02. Ya, karena permintaan hariannya adalah 15, 2 hari, safety stock-nya cuma 9. Nah, tolong pahami baik-baik. Reorder point 15 kali 2 hari. Ditambah Z dikalikan standar deviasi DLT. DLT itu apa? Kalian bisa lihat. Z kalikan 5 standar deviasi dari demand itu kalikan dengan akar 2. Akar 2 itu apa? Akar dari lead time. Ketemulah reorder point-nya 29. Berapa safety stock-nya? Dia sehari 30, dia mesti 39, sisanya 9. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lead time-nya itu variabel, tapi demand-nya konstan. Ya, demand-nya konstan. Reorder point-nya daily demand kali average time in days dikalikan Z kali daily demand kali standar deviasi lead time. Paling mudah lihat angka. Permintaannya itu 10. Rata-rata lead time-nya 6. Standar deviasi 1. Service level 98%. Nah, kali ini tolong lihat ya, yang punya standar deviasi itu lead time. Di soal yang tadi, yang punya standar deviasi daily demand. Kalau yang punya standar deviasi daily demand, caranya begitu. Nah, kalau yang punya standar deviasi lead time, caranya ngitung begini. 10 unit kali 6 hari, itu biasanya. Reorder point-nya. Ditambah Z kali 10 unit, ini daily demand. Dilikan 1 standar deviasi waktu. Ketemulah ROP-nya segitu. Reorder point-nya 81. Safety stock-nya 20. Ya, tolong dipahami itu baik-baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir hari ini adalah kalau demand dan lead time-nya itu variabel. Reorder point-nya daily demand kalikan average ditambah Z kalikan standar deviasi DLT. Nah, di sini paling enak lihat angka. Daily demand 150, standar deviasi 16, lead time 5, standar deviasi 1. Di dua soal barusan tadi, yang satu yang punya standar deviasi demand-nya, yang satu yang punya standar deviasi lead time-nya. Sekarang dua-duanya punya standar deviasi. Ngitungnya gimana? Service level 95%, lihat di tabel Z akan dapat 1,65. Oke. Kemudian reorder point. ROP. Gimana ngitungnya? 150 kalikan average lead time dulu. Nah, ini 150 kali 5. Ditambah Z 1,65 DLT. Standar deviasi DLT ngitungnya gimana? Lihat ini. 5 itu hari, ini lead time. Dikali 16. 16 siapa? Standar deviasi demand. Dikuadratkan. Jadi WAC.
dikalikan standar deviasi demand yang dikuadratkan ditambah 150 itu daily demand dikalikan lead time-nya 1 dikuadratkan. Ketemunya ini. Ketemulah standar deviasi selama lead time 1,5. Nah, terus reorder point-nya gimana? Ya 150. Kenapa? Kan ini 150 ditambah karena service levelnya 95%, maka setnya 1,65. Ya, ketemulah reorder point-nya 1004 pack. Safety stock-nya berapa? 25. 4 ini. Cadangannya berapa itu? Nah, itu saudara materi hari ini. Nanti saya akan kembali ngasih tugas lewat WA group chat. Sekarang saya harus stop share dulu supaya saya bisa mengkonversi yang segera aku bagikan ke saudara. Ya, nanti saudara